Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi ini berjumpa dengan saya Pastor Cornelius Rahtomojati di dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu pada saat pagi ini Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beristirahat sepanjang malam hingga pagi ini bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa doa tidak dikabulkan oleh Tuhan? Seringkali kita sudah berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita yang kita rindukan di dalam Tuhan, saudara, apa menjadi kebutuhan kita. Namun seringkali kita sudah berdoa bertahun-tahun ya, bahkan ditambah puasa ya, doa kita ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Namun saudara, firman Tuhan tetap mengajar kita untuk kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Kalau kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Ya. Firman Tuhan mengajar kita untuk tetap berdoa. Jadi doa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan, dan komunikasi di sini bukan komunikasi satu arah. Komunikasi dua arah. Ya, kita berbicara dengan Tuhan, tapi izinkan juga Tuhan itu berbicara kepada kita. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Namun seringkali kita terus yang berbicara, kita terus yang menyampaikan keluhan kita yang terus menyampaikan permohonan kita tanpa Tuhan izinkan berbicara kepada kita. Padahal doa ini, saudara, merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan, saudara. Jadi komunikasi dua arah ya, bukan satu arah. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk tetap berdoa. Namun yang dari awal tadi saya sampaikan, seringkali kita sudah berdoa, kita sudah menaikkan doa kita kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, namun kita tidak menerima apa yang kita doakan. Doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Tentunya ada alasan Tuhan tidak mengabulkan doa kita, saudara. Alasannya apa? Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Yang pertama, karena seringkali kita salah berdoa. Jadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan yang salah, Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Karena Yakobus 4 ayat 3 katakan, kita berdoa kita tidak menerima. Karena yang kita naikkan, yang kita doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, hanya untuk memuaskan keinginan kita. Dan doa yang demikian tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya beri contoh saudara. Ini doa yang dinaikkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu keinginannya sendiri saja. Saya beri contoh begini, saudara. Ada seorang perempuan, dia masih single ya, masih bujangan. Dia berdoa meminta pasangan hidup kepada Tuhan. Dia berdoa bahkan ditambah puasa 3 hari total. Dia sudah berdoa tambah puasa 3 hari total. Bagus. Berdoa, berpuasa, minta kepada Tuhan.
Tetapi yang dia minta kepada Tuhan, yang didoakan itu adalah seorang lelaki yang sudah punya istri dan 3 orang anak. Kira-kira doanya ini doa yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kira-kira ini doanya benar atau salah? Tentunya tidak benar, saudara. Dan doa-doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Karena doanya itu salah, hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri saja, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dan doa seperti ini tidak mungkin dikabulkan oleh Tuhan. Sekalipun hal itu terjadi, itu hanya dirinya sendiri saja yang melakukan, dia mengerjakan hanya untuk kepuasan diri sendiri, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Bukan itu jawaban doa dari Tuhan. Tuhan tidak akan mengabulkan, saudara. Kalau doa kita hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, itu doa yang salah. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Yang kedua, karena ada dosa dalam hati kita. Ada dosa dalam hati kita. Mazmur 66 ayat 18 katakan, sekiranya ada niat jahat dalam hatiku, tentunya Tuhan tidak akan mendengarkan doaku. Niat jahat, dosa dalam hati kita, itu membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ada niat jahat dalam hati kita. Ya, saya beri contoh begini. Kita berdoa nih kepada tetangga kita. Kita nggak suka sama tetangga kita, lalu kita berdoa supaya tetangga kita itu celaka. Tuhan Yesus, sebagai umatmu, ini doanya ya, contoh doanya. Tuhan Yesus, sebagai umatmu, aku mengasihi tetanggaku di sebelah sana ya Tuhan. Tapi seringkali tetanggaku itu menjengkelkan, membuat aku kesel. Supaya sadar, Tuhan tolong Bapak, tolong Tuhan. Kali ini tolong Tuhan. Tolong patahkan tangannya, patahkan kakinya. Ini kan doa yang salah. Ada niat jahat dalam hati kita, saudara. Ada niat jahat dalam hati kita. Ada dosa dalam hati kita. Dan doa model begini tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena salah berdoa. Ada niat jahat, ada dosa dalam hati kita. Alkitab katakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Yang menjadi Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala kejahatan kita, segala pelanggaran kita, saudara. Dan kita perlu ketahui bahwa Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa menghampiri Tuhan. Dan Tuhan mau, karena dia Tuhan yang kudus, kita umatnya harus kudus. Kalau hati kita suci, hati kita murni, hati kita benar, maka apa yang kita mohon kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan, pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Jadi ini alasan yang kedua, mengapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, karena ada dosa dalam hati kita. Lalu alasan yang ketiga, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan karena apa? Meragukan Tuhan, meragukan firman Tuhan. Jadi kalau kita ragu akan Tuhan, ada kebimbangan dalam hati kita, ada keraguan dalam hati kita, Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Karena Alkitab katakan dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 bahwa orang yang bimbang itu seperti gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang yang demikian tidak mungkin mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau ada keraguan kita kepada Tuhan, ya Tuhan tidak mengabulkan doa kita, saudara. Karena Tuhan tidak mau kita itu ada kebimbangan, ada keraguan. Karena Tuhan mau itu, Tuhan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Kalau kita sebagai manusia ya, kita ini merasa bisa tapi kita diragukan. Ya, umpamanya kita di suatu perusahaan, kita bekerja di suatu perusahaan, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang kita bisa kerjakan, tetapi atasan kita atau rekan sekerja kita itu meragukan kita. Ya, meragukan kita. Kita tersinggung nggak? Bisa tersinggung. Tuhan juga sama, saudara. Kalau kita meragukan Tuhan, ada keraguan dalam hati kita, ada kebimbangan dalam hati kita, sedangkan dia Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita ragukan dia, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Tuhan.
Tuhan mau kita sepenuh hati, tidak ada keraguan. Jadi itu yang ketiga alasan doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Ada keraguan dalam hati kita, ada kebimbangan, meragukan firman Tuhan. Lalu yang keempat, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena kita berdoa itu bertele-tele. Seringkali saudara, kita ini bingung. Kita sudah berdoa, sudah panjang lebar ngomong, kok Tuhan gak mengabulkan ya? Karena doa kita itu bertele-tele. Tuhan tidak senang kepada orang yang berdoa bertele-tele. Tuhan tahu persis apa yang kita minta kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak mau kalau kita itu berdoa itu bertele-tele. Mari kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Matius 6 ayat 7 katakan seperti ini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Belum tentu saudara. Alkitab katakan, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, dalam doamu itu jangan bertele-tele. Tuhan tahu persis apa yang kita minta kepadanya kok. Sebelum kita mengucapkan kata pun Tuhan tahu persis. Ya, jangan kita itu bertele-tele saudara. Pada saat kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi pokok doamu saudara. Jangan bertele-tele, Dia tahu persis. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan itu sanggup mendengar doa kita, menjawab doa kita itu melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia tahu persis saudara apa yang menjadi maksud isi hati kita. Untuk itu pada saat kita datang kepada Tuhan, jangan ngalor ngidul, jangan panjang lebar, tidak fokus. Fokus saja apa yang menjadi pokok permasalahanmu, dibawa dalam hadirat Tuhan, dalam doamu kepada Tuhan. Jangan bertele-tele saudara. Kadang orang ya berdoa minta supaya apa? Supaya diberikan jodoh, tapi doanya bertele-tele. Dia berdoa bagi bangsa negara, dia berdoa bagi seluruh dunia, dia berdoa bagi janda-janda, bagi fakir miskin. Ya kelihatannya sih bagus. Ya dia berdoa gitu ya. Tapi yang dengar kan ya memang Tuhan itu pasti mendengar. Ya, yang dengar kan ya ini orang bertele-tele kan begitu ya. Langsung fokus saja, Tuhan aku minta jodoh. Gitu. Ya, jodohnya harus fokus juga ya, jangan terserah Tuhan. Jangan saudaraku, kalau doa minta jodoh ya fokus. Ya sasarannya tepat. Tuhan aku minta jodoh yang sudah mapan gitu, mungkin begitu ya. Fokusnya seperti itu, punya pekerjaan, tanggung jawab. Ya. Gitu. Dan kalau saudara punya kriteria seorang lelaki atau istri yang saudara idamkan, ya utarakan sama Tuhan. Itu fokus, nggak bertele-tele ngalur ngidul saudara. Aku fokus seperti itu. Jangan doa terserah Tuhan lah, Tuhan mau kasih. Nanti Tuhan kasih, ya kasih yang hidungnya lubang sebelah bagaimana? Kan terserah Tuhan. Yang penting baik hatinya. Tapi baik hatinya memang. Ya. Jadi kalau doa itu fokus apa yang saudara minta. Gitu saudara. Jangan bertele-tele ngalor ngidul. Dan doa yang begini saudara, itu tidak didengar Tuhan saudara. Karena Tuhan Yesus sudah katakan dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya itu dikabulkan. Belum tentu saudara. Kadang saya mendengar orang berdoa seperti itu. Ya, saya pernah mendengar orang berdoa syafaat itu panjang lebar saudara, dengan kata-kata yang bagus sekali ya. Kata-katanya itu ya kayaknya sudah dirangkai dengan begitu luar biasa. Dia berdoa panjang lebar. Dia berdoa kelihatannya memang bagus di telinga orang mendengar gitu loh. Tapi nggak harus seperti itu saudara. Nggak harus seperti itu. Mari kita fokus apa yang menjadi pokok doa kita kepada Tuhan. Jadi itu alasan mengapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada 4 hal saudara ya. Karena salah berdoa. Yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Lalu yang kedua karena ada dosa dalam hati kita, ada niat jahat dalam hati kita. Lalu yang ketiga meragukan akan firman Tuhan. Lalu yang keempat karena berdoa bertele-tele. Lalu bagaimana agar doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan? Agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama kita harus berdoa dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Kita berdoa datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang kita minta kepada Tuhan. Berdoa dengan segenap hati.
berharap sepenuhnya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ini penting sekali saudara. Berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa kita kepada Tuhan, ya, fokus kepada Tuhan saudara ya. Pada saat Yunus ada di perut ikan, dia fokus ya. Dia fokus kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati saudara. Dalam Yunus 2 ayat 1 ngomong begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allah dari dalam perut ikan itu. Jadi pada saat Yunus ya, dia ada dalam perut ikan, dia ada di tengah dunia orang mati, dia fokus bagaimana supaya keluar dari masalah yang dihadapi, bisa keluar dari perut ikan itu. Karena apa? Dia sudah berusaha dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Akhirnya dia menyerah, dia fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan Yunus katakan dalam Yunus 2 ayat yang ke-9, tetapi aku akan kupersembahkan korban syukurku kepada Tuhan. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ini fokus kepada Tuhan saudara. Dia mempersembahkan korban syukur, dia mau membayar nasarnya, lalu dia mengakui bahwa Tuhan yang bisa menyelamatkan. Lalu akhirnya Tuhan menyelamatkan Yunus saudara. Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yunus ditolong Tuhan. Karena apa? Yunus berdoa dengan segenap hati. Ya, dengan segenap jiwanya dia datang kepada Tuhan. Jadi kalau doa itu jangan asal-asalan saudara. Doa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Jangan saudara juga doa sambil ngantuk, engkau tahu Tuhan, engkau tahu apa yang menjadi kebutuhanku, lalu tiba-tiba brek tidur. Jangan saudara. Harus saudara fokus, duduk tenang, menghampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan Tuhan itu kita samperin melalui doa kita asal-asalan. Ya, doa dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan sungguh-sungguh kita memohon kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa kita, saudara. Bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi Tuhan yang akan mengabulkan seluruh apa yang menjadi seruan doa kita. Karena dia Tuhan yang maha tahu. Dia tahu persis apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, saudara. Jadi itu yang pertama. Bagaimana agar doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan? Berdoalah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu yang kedua, berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh kepercayaan, keyakinan. Ini penting sekali saudara. Jangan meragukan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh keyakinan saudara. Karena Alkitab katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia, bukan setengah-setengah, sungguh-sungguh mencari dia. Percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Memiliki iman kepada Tuhan. Dan doanya pasti didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Dan pasti kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan, saudaraku. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam hatimu. Alkitab katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu yakinlah, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong hidupmu. Apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan dan penuh dengan keyakinan, saudaraku. Maka Tuhan akan mendengar seruan doamu. Tuhan akan mengabulkan apa yang engkau rindukan. Markus 11 ayat 24, ini kata Tuhan Yesus sendiri, saudara. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima daripadanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini keyakinan iman, saudara. Apa saja yang kita minta dan doakan, percaya dulu. Percaya bahwa Tuhan pasti memberikan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan, saudara. Tuhan Yesus yang katakan, kalau kita berani percaya dengan segenap hati kita, maka apa yang mustahil bagi manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu mari, bila doa kita ini didengar, dikabulkan oleh Tuhan, berdoalah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Lalu
milikilah iman percaya kepada Tuhan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Percaya segenap hati kepada Tuhan, saudara. Jadi pagi ini kita sudah belajar mengenai mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena seringkali kita bertanya-tanya, bahkan kita sudah putus asa, bahkan kita sudah sebagian mungkin tidak mau berdoa lagi, karena doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Namun pagi ini kita sudah belajar mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena salah berdoa. Yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Lalu yang kedua, karena ada niat jahat dalam hati kita, ada dosa dalam hati kita. Lalu yang ketiga, karena kita meragukan firman Tuhan, meragukan Tuhan. Lalu yang keempat, karena doanya itu bertele-tele. Jadi dalam doa nggak perlu bertele-tele, fokus pada sasaran yang tepat, saudaraku. Lalu bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan? Berdoalah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita, saudara. Lalu yang kedua, kita harus memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan doa kita. Maka apa yang kita minta kepada Bapa, kita akan memperoleh, kita akan diberikan. Amin, saudara. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan pada setiap kita umatnya, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang meminta menerima, mencari mendapat, mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Bapa mana bila anaknya minta roti diberi batu, ya kan? Minta telur diberi ular. Tidak ada Bapa yang di dunia saja tahu memberi yang baik pada anak-anaknya. Bapa kita di surga pasti akan memberi yang terbaik bagi setiap kita yang meminta kepada Tuhan. Tuhan akan mengabulkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar setiap kami, ya Tuhan, untuk kami berdoa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dan berdoa dengan penuh keyakinan, dan mengingatkan kami, ya Tuhan, untuk kami berdoa dengan cara yang benar, tidak memuaskan hawa nafsu, tidak ada niat jahat dalam hati kami, tidak meragukan akan Engkau, dan kami tidak bertele-tele, ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau melihat setiap kami semua. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni, dan biarlah Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Kalau ada yang sakit bagi umat-Mu yang memerlukan pertolongan, kesembuhan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada umat-Mu yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada umat-Mu yang saat ini letih, lesu, dan beban berat oleh karena pergumulan hidup, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Engkau berikan kelegaan, ya Tuhan. Kalau ada umat-Mu yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi kami, pagi mujizat bagi setiap kami, ya Tuhan. Dan berkati kami semua sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Bila kami terus menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah berdoa. Baik, selanjutnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati undur diri dari ruang live streaming, dan doa saya buat saudara semua tetap sukses selalu, sehat selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan